Viscous, menyilang ketika menggunakan interferensial 4 pola. Kalau dia hanya pakai satu channel, pemasangannya apa saja elektrodenya? Kalau nyeri pada persendian seperti OA, seperti frost shoulder, maka penempatan elektrodenya dinamakan sebagai penempatan elektrode transregional atau penempatan lokal. Bagaimana penempatan lokal? Katoda. Kalau OA misal di tempat nyerinya katoda. Kalau OA berarti di bagian medial dan anodanya di lateral. Frost shoulder transregional atau lokal. Katoda tempat nyeri. Frost shoulder di mana nyerinya? Biasanya di depan. Ya, anoda di belakang. Pemasangan apa tadi itu? Transregional atau lokal. Pemasangan elektrode transregional atau lokal. Kemudian nyeri saraf, CTS misal, menjalar. Maka dia terjepit saraf medianus. Terjepit di sini kemudian menjalar di tangan. Perjalanan sarafnya dia sampai ke atas ini. Kalau sarafnya ya. Sehingga katoda di tempat nyeri, anoda di sepanjang sarafnya, misal di sini. Ini pemasangan Northrunk. Northrunk, NERVE-TRUNK. Northrunk, pemasangan Northrunk. Nyeri punggung menjalar ke tungkai bawah bagian kanan, maka katoda di tempat akar sarafnya. Misal nyeri menjalar sampai paha belakang. Paha belakang itu apa namanya? Pada hamstring ya. Menjalar. Maka katoda pada akar saraf di hamstring itu akar saraf berapa? Misal L3 L4 misal. Terus itu maka yang anoda di penjalarannya atau di dermatum. Itu pemasangan elektrode Northrunk sama. Ya, Northrunk. Kemudian ada sakit punggung tapi tidak menjalar, cuma di sini saja. Dipasangkan di samping-samping vertebra. Ini namanya pemasangan paravertebral. Paravertebral. Itu pemasangan. Ditanyakan? Oke. Kemudian, nah ini pada NRAF ataukah BTL sama nanti. Mau kita pakai asimetris atau simetris, kita bisa merubah outputnya CC menjadi CV. CC menjadi CV, sehingga kita bisa menggunakan trigger point menggunakan tense di sini. Kemarin kan kita melakukan trigger point menggunakan interferensi. Tense ini juga bisa menggunakan digunakan untuk trigger point. Karena CC bisa kita rubah menjadi CV. CV itu diperlukan ketika salah satu elektrodenya digerakkan. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Nih, bisa diubah menjadi CV. Kalau ini nggak bisa diubah jadi CV. Ini CC. Nggak bisa diubah jadi CV. Sehingga kalian tidak bisa melakukan trigger point dengan ini. Lapar nggak? Fasilitasnya terbatas ini ya. Tapi kalau kalian menemukan portable murah, ada CC CV, kemudian durasi pulsanya sampai 1000 mikrosecond itu nggak mungkin, alias KW abal-abal itu, karena harganya pasti mahal. Murah itu udah dipertanyakan, kalian harus pertanyakan benar apa tidak. Sama tempat PS. Oke, sehingga pakai NRAF atau BTL tense itu bisa digunakan untuk trigger karena ada pilihan untuk CV. Tentu saja intensitasnya disesuaikan seperti 3 poin, sama seperti akupunktur like test tadi. Frekuensinya rendah 2 sampai 4. Ya, emang kurang. Nanti bawa galon. Oke, dicontohkan pasien. Oke, salah satu pasien model. Ibu boleh ini dilepas. Kalau kita pakai asimetris, misal ini asimetris ya. Pakai asimetris, misal kronis ya. Kronis.
Asimetris maka katoda ini dia wajib di medial. Simetris itu dia sama antara fase 2, sehingga antara katoda dan anoda sama kesempatannya menjadi aktif. Itu nggak masalah mau anoda di medial atau di lateral. Tapi untuk pembelajaran baik memakai asimetris atau asimetris, saya tetap melakukan katoda di tempat nyeri di medial misalnya. Ya. Dulu. Maaf. Saya ketahui. Ya, tapi kalau pada orang normal ya nggak bisa. Maksudnya seperti ini. Kalau OA, pasien OA nyeri, maka ambang rangsang nyerinya sudah turun, ya toh? Jadi kalau pasien beneran, pasien OA itu dari duduk ke berdiri nyeri nggak? Nyeri. Kalau nggak OA nyeri nggak? Enggak. Sehingga ambang rangsang saraf nyerinya berbeda. Kalau orang normal, ya ambang saraf nyerinya tinggi, untuk duduk berdiri nggak nyeri. Tapi kalau pada OA itu sudah terjadi patologis, ambang rangsang saraf nyerinya sudah turun, sehingga aktivitas sederhana duduk berdiri sudah nyeri. Sehingga untuk mencapai saraf nyerinya lebih gampang, ya toh? Karena intensitasnya nggak terlalu tinggi seperti orang normal. Oke, waktunya 15 menit. Astagfirullah. Nah, fase durasinya berapa? Sampai 400 ya. Terus frekuensinya rendah. Tinggi kan coba. Kan intens kan? Nah, kemudian modulasi programnya satu persatu saja. Tidak diubah karena kronis itu ya. CC. Sudah selesai toh? Intens. Kita klik, tingkatkan intensitas. Sampai apa? Nyeri. Nah, sampai nyeri tapi bisa ditahan atau tolerable pain. Jangan terasa? Kalau orang normal terasa sensoris saja paling. Iya. Nyata. Nyata. Nggak sampai nyeri kan? Kalau pasien, wah bisa jadi ini sudah nyeri. Banget. Itu yang saya tanyakan. Agak nyeri di medial sih Pak. Kalau Ya di medial lateral dong. enggak. Ya di medial, karena dia yang aktif yang di medial. Yang kita terapi, yang nyerinya kan di medial. Oh itu nyerinya di medial atau lateral? Dia. Kenapa medial? Kenapa di medial? Karena apa? Degenerasinya di medial. Degenerasinya di medial, ya. Nah, di medial. Dan paling terasa di medial. Asimetris. Pak itu gitu terus selama 15 menit. Apa ditambah? Apanya? Itunya ini. Iya, kita tambahkan. Kalau udah gak terasa lagi, Oh. ya prosedural itu. Tambahkan lagi sampai kembali ke level sensoris lagi atau level nyeri kita. Ini simetris ya? Kalau ditambahin sampai berkentut itu gimana Pak? Kalau dia di level nyeri, kedut itu pasti ada biasanya. Kalau frekuensinya rendah. Karena kan tadi nyeri kan kurvanya di atas motoris ya. Artinya dia menyentuh nyeri dan dia terkena juga pada motoris. Sensoris juga kena beta. Apa kamu cuma merasakan nyeri saja, nggak merasakan ada rasa setrum-setrum biasa? Ada tiga-tiganya toh. Malah semakin jelas nyerinya, semakin jelas motorisnya. Bisa kedutan, bisa itu. Oke, itu asimetris. Ya. Demo ditanyakan asimetris. Tinggal masukkan, tempelkan elektroda, jadinya di sendi, pakai transregional atau lokal. Kalau nyerinya saraf, pakai Novtran, ya toh. Kalau nyerinya di punggung kemudian tidak menjalar, paravertebral. Di sini juga bisa Pak. Bisa. Jadi menanyakan? Tadi apa aja ini? Ya, toh. Kalau dia akut pakai konvensional, kalau kronis pakai akupunktur atau intens. Bukan Pak Zuri ya. Itu harus ada pelatihannya dan ada sertifikat.
akupunktur. Nah, kita stop. Coba pakai yang burst asimetrikal ya. Waktunya. Shock berat gak aku? Burstnya 9. Berarti artinya apa? Artinya frekuensinya berapa? 200 per detik. 200. Ketika di burst menjadi 9. Ada variasinya. Frekuensi ada variasi. CC. CC. Udah. Dan intensitas tadi. Nah, ketika meningkatkan intensitas, ingat intensitas itu levelnya apa? Ya level ya, bukan berapa miliampere, bukan. Setiap orang beda-beda. Udah mulai terasa? Belum. Belum. Udah mulai terasa ya? Bisa sampai nyeri berita. Beda. Ini kayak kalau tadi kan kalau ini deg 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 deg. Ada variasinya toh? Iya. Ya, kita sedikit biar lebih jelas katanya. Kurang. Udah adaptasi tuh. Ya. Karena kalau rasanya udah turun bilang nanti. Belum berikut ketemu Pak. Udah hilang. Ya, kalau orang normal cepet sekali mengadaptasi. Kamu diem aja kerja. Iya. Kalau orang normal itu gampang. Aduh, enak. Tapi kalau orang sakit nyeri TOA itu saraf nyerinya udah turun, apa rasanya motorisnya juga turun. Sama Sehingga ketika kita menyentuh sensoris nyeri, itu kadang motorisnya juga ikut. bersyukur udah dapat lebih enak yang ini Pak. Iya, nah ini. Karena terasa terus. Apa ini? apa? Kok ada Namanya yang ngecat ya? Di atas ini. Itu kalau ada lampu itu apa? Gak tahu. Karena frekuensinya Cek, lepas. dipelankan. Lebih jelas intensitasnya. Karena frekuensinya tinggi terus, dia semakin lama semakin gampang Cabut. diadaptasi, semakin nyaman. Tarik. Ini enggak. Tarik. Nah. Oke, ada yang tanya kan? Nah, untungnya ya, apa yang perlu saya ingatkan adalah ketika pembimbing lahan memerintahkan kalian untuk lakukan TENS pada pasien ini, ingat ketika melakukan TENS itu ada 3 teknik. Teknik apa yang kalian mau Sama lakukan? ngecat Pak. Giuseppe. Jangan asal pilih TENS, pasang, nyalakan. Itu sering Kak terjadi. galeri kelihatan nggak? Nggak tahu tekniknya apa. Ada galeri. Padahal teknik itu ada indikasi kasusnya. Tapi cuman Kronis foto- apa foto- akut? foto kesini aja. Ampun. Ya, Silva. tulisnya 2. Akupunktur like TENS dan intent TENS. Kalau mau melakukan trigger point dengan TENS, maka pakai yang akupunktur atau intent? Trigger point. Akupunkturmu apa akupunktur? karena itu tadi apanya rendah. Nah, karakteristik frekuensinya sama seperti trigger point. Tuh. Ya toh? Frekuensinya. Kalian bisa main itu terapi apa saja bisa. Tapi kalau kalian cuma diajarkan masukkan berapa dosis, tempelkan, nyalakan, kalian nggak bisa punya ruang untuk mengeksplorasi. Oke, pastikan nanti kalau disuruh bimbing lahan untuk penatasan TENS, ingat ketika melakukan penatasan TENS itu kalian harus tahu ada 3 teknik mana yang mau dilakukan. Harus secara sadar memilih teknik itu. Jangan sekedar pilih TENS, ditempelkan, dinyalakan, selesai. Jangan seperti itu. Oke, saya hentikan. Oke, silakan nanti jam berapa? Jam 1 berarti ya? Iya.
Jam 1 Umpok membuat